A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang kali ini membahas tentang perempuan haid dan perempuan yang nifas tidak diwajibkan berpuasa. Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim As-Suraji rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ammal haidu wan nufasa'u fala yajibu alaihim as-sawmu li'annahu la yasihhu minhuma. Adapun perempuan yang haid dan perempuan yang nifas, fala yajibu alaihim as-shaum, maka tidak wajib kepada mereka berpuasa. Li'annahu la yasihhu minhuma, karena puasa bagi mereka itu tidak sah. Faidat taharata atau faidat tahurata. Faidha taharata wajib alaihim al-qada. Dan jika mereka telah suci dari haid dan nifasnya, maka wajib bagi mereka untuk mengqada atau mengganti puasa yang tidak dilaksanakannya pada saat haid dan nifas. Puasa bagi mereka tidak wajib karena dalam kondisi haid dan nifas. Tetapi jika mereka telah suci dari haid dan nifas, maka mereka harus mengqada, mengganti puasa yang telah ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat fil haidi, seperti yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah berkata fil haidi, dalam soal haid, kunna nu'maru biqada'is saumi wala nu'maru biqada'is sholati. Kami diperintahkan, kata Sayyidatina Aisyah, untuk mengqada puasa yang telah kami tinggalkan, wala nu'maru biqada'is sholah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada atau mengganti sholat yang telah kami tinggalkan ketika kami sedang haid atau nifas. Fawajabal qada walal haidi bil khobar wa qisa 'alaihan nufasa'u li'anna fi ma'naha. Dalam hadis tadi disebutkan wajib qada kepada perempuan yang haid. Wa qisa 'alaihan nufasa, dalam hadis itu disebutkan tentang perempuan haid yang harus mengqada puasanya. Wa qisa 'alaihan nufasa, dan dikiaskan, dianalogikan kepada perempuan yang haid itu adalah perempuan yang nifas, perempuan yang mengalami nifas. Di hadis itu tidak disebutkan tentang perempuan yang nifas, tapi di hadis itu disebutkan tentang perempuan yang haid. Dan perempuan yang nifas itu dikiaskan, hukumnya dikiaskan kepada perempuan, dianalogikan hukumnya, disamakan hukumnya perempuan yang nifas itu dengan perempuan yang haid. Li'annaha fi manaha, karena nifas itu fi manaha semakna, ya. Semakna semacam dengan haid. Fa in taharat bi asna'in nahari ustuhibbalaha an tumsika baqiyatan nahari wala yajibu. Fa in taharat bi asna'in nahari, jika perempuan itu perempuan yang haid dan nifas suci, bersih dari haid dan nifasnya fi asna'in nahar, di tengah hari Ramadan,
ustuhibba maka disunatkan untuk perempuan yang haid atau yang nifas itu antum sika baqiyatan nahari, untuk menahan diri dari tidak makan dan minum dan yang membatalkan puasa di sisa-sisa harinya. Tetapi wala yajibu, dan menahan itu, menahan untuk tidak makan dan minum dan seterusnya pada siang hari itu tidak wajib. Lima dzakarnahu fi sobi, seperti yang tadi disebutkan di hukum tentang anak-anak yang tidak berpuasa pada hari Ramadan di hadis yang telah lalu. Ketika ia mengalami, ketika ia telah mencapai usia haid, wal majnuni idza faqa, dan sudah dibahas dulu tentang orang yang majnun apabila ia telah pulih di tengah hari Ramadan. Asyaro, ini penjelasan kata Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menjelaskan, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang kata-kata Al-Imam As-Siraji itu sebagai berikut. Hadis Aisyah hadza rawahu Muslimun bilafzi. Hadis Sayyidatina Aisyah yang tadi telah disebutkan, kunna nu'maru biqada'is saumi wala nu'maru biqada'is shalah, dan seterusnya, itu adalah hadis riwayat Muslim bilafzi. Redaksinya seperti itu. Persis redaksinya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu seperti itu. Warawahul Bukhari muqtasiran ala nafil amri biqada'is shalah. Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini semacam hadis yang tersebut, muqtasiran ala nafil amri biqada'is shalah, sampai pada penapian perintah untuk mengqada salat. Ya, sampai kepada semakna dengan itu. Yang intinya diperintah untuk melaksanakan qada puasa dan tidak diperintah untuk melaksanakan qada salat. Wa qaluha kunna nu'maru. Adapun perkataannya Sayyidatina Aisyah yang mengatakan kunna nu'maru, kami diperintah. Ma'nahu, kata Sayyidatina Aisyah kan tadi di hadis itu kunna nu'maru, kami diperintah. Ma'nahu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bidzalik. Artinya, maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bidzalik. Nabi telah memerintahkan kepada kami untuk itu, untuk mengqada puasa yang tadi tinggalkan selama haid dan nifas, dan untuk tidak mengqada salat yang ditinggalkan selama qada dan nifas. Jadi nu'maru itu kami diperintah, artinya Nabi memerintahkan kepada kami. Wa huwa sahibul amri indal itlaq. Sebab Nabi itu adalah orang yang paling berwenang dalam hal perintah dan larangan. Nabi itu punya kewenangan untuk menentukan ini perintah dan ini larangan. Wa qaulu taharata, di kata-kata Imam As-Siraji rahimahullah tadi katakan fa idza taharata. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, lafaz toharota, kata toharota itu bifathil ha, dengan dipatahkan haknya, dibaca fathah, dibaca baris atas toharota, wadomiha, dan boleh dibaca domah tohurota. Jadi lafaz toharota tadi boleh dibaca toharota, boleh dibaca tohurota. Wal awal fatu afsah wasyar. Kalau dibaca fathah itu lebih fasih dan lebih masyhur, lebih populer dibacanya toharota dengan fathah. Wasabaqa fi kitabil haid al-farqu baina qada'i halis saum duna shalah. Dan ini telah dijelaskan dalam kitabul haid, di dalam kitab yang sama, dalam kitab Majmu' ini. Dalam kitabul haid, al-farqu baina qada'i halis saum duna shalah, tentang membedakan antara mengqada puasa, mengqadanya diperintahkannya Sayyidatina Aisyah untuk mengqada puasa, duna shalah, tanpa mengqada salat. Itu telah dijelaskan di dalam kitabul haid oleh dalam kitab Majmu' ini, wa annahuma mujma'un alaihima. Dan soal ini, soal kewajiban mengqada puasa dan tidak diwajibkan mengqada shalah, hukumnya ini mujma' alaih, ya. Dengan kesepakatan ulama, bahwa ini adalah telah disepakati oleh seluruh ulama fikih.
hukum itu telah disepakati oleh seluruh ulama fikih. Wa anna hikmatahu takarrarus shalah fayasuqu qadha bi khilafis shaum. Hikmahnya mengapa hanya diwajibkan mengqadha puasa dan tidak diwajibkan mengqadha salat? Itu hikmahnya karena takarrurus shalah. Salat itu kan berulang-ulang. Ya, salat itu dilaksanakannya secara berulang. Seperti yang telah saya katakan dalam beberapa pertemuan, sholat itu kan sehari saja 5 waktu. Kalau sholat, kalau sebulan kan berarti 150 waktu. Kalau puasa dalam 1 tahun hanya 1 bulan, 29 atau 30 hari. 20 hari. Itu dalam 1 tahun. Kalau sholat itu kan tadi 1 bulan aja 150 kali, ya 50 kali, kurang lebih begitu. Maka payasuku qadha sulit, susah sekali, melelahkan, harus mengqadha sholat selama haid atau nifas. Bi khilafis shaum, berbeda dengan puasa. Wa anna Abaz Zinadi wa Imamil Haramain khalifan bil hikmati. Dan adapun Abaz Zinad, ada seorang ulama fikih yang namanya Abaz Zinad wa Imam al-Haramain, dan Imam al-Haramain khalifan bil hikmati. Mereka punya pendapat lain bil hikmati dalam soal hikmahnya, mengapa hanya diperintahkan mengqadha salat, mengqadha puasa, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hikmahnya tidak seperti yang telah dijelaskan tadi, takarrurus shalah fayasuqu qadha bi khilafis shaum. Punya pendapat lain tentang hikmahnya. Amma kamul fasli fa fi masailu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hukum-hukumnya, penjelasan hukumnya ini ada beberapa masalah. Ihdaha la yasihu saumul haidi wan nufasai. 1, tidak sah puasa perempuannya haid dan nifas. Wala yajibu alaihima, dan tidak wajib puasa itu alaihima kepada mereka. Wa yahrumu alaihima, bahkan haram. Kalau perempuannya sedang haid atau sedang nifas, haram mengerjakan puasa. Wa yajibu qadauha, tetapi wajib mengqadoknya, menggantinya di lain hari, di lain waktu, setelah dalam waktu yang lain setelah bulan Ramadan. Wa hadza kulluhu mujma'un alaih, ini semua ijma', ya, disepakati oleh ulama bahwa wajib mengqadha dan haram dan tidak wajib melaksanakan puasa bagi mereka, bahkan haram kalau mereka mengerjakan puasa tersebut, tetapi wajib qadha. Walau amsakat la biniyati shaumi lam ta'tham. Jika misalnya perempuan haid atau nifas tersebut menahan diri untuk tidak makan dan minum pada siang hari bulan Ramadan, labi niati saum, bukan niat puasa, itu lam ta'tham, tidak berdosa, ya, tidak durhaka. Wa inama ta'thamu idza nawatu, dan berdosa kalau perempuan haid dan nifas itu berniat untuk puasa. Dia niat puasa, itu berdosa. Wa in kana la yanaqidu, sekalipun puasanya tidak dilakukan. Dia berniat untuk puasa, untuk melakukan puasa pada siang hari Ramadan, gitu. Sekalipun tidak dilakukan, dia berdosa. Wa qad dzakara al-musannifu huna wa fi bil haid dalailu hadza kullihi ma'ama dhammathu hunaka ilaih. Dan pengarang Imam As-Siraji rahimahullah telah menyebutkan di sini, ya, tadi, dan dalam bab haid semua dalil-dalilnya, ya, telah disebutkan di sini, dan juga di dalam kitab haid tentang dalil-dalil
tentang dalil-dalil bahwa perempuan haid dan nifas tidak wajib berpuasa, tetapi wajib qadha dan haram untuk berniat, kalau dia berniat untuk melakukan puasa dan berdosa. Dan berdosa sekalipun tidak jadi dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah besok.